instansi SMK Negeri 1 Sasarangan Pasisi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching pra-observasi bersama rekan saya Ibu Wanti, guru matematika kelas 10 di SMK Negeri 1 Sasarangan Pasisi. Selamat siang Bu Wanti. Ya, selamat siang Mbak Nes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, syukurlah ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk persiapan proses pembelajaran di kelas Bu Wanti. Bisa kan saya memandu waktunya Bu Wanti? Boleh, baik Mbak Nes, silahkan. Sebelum observasi kelas kita lakukan, kegiatan pra-observasi ini kita lakukan agar bisa mengetahui tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai setelah proses observasi. Nah, kemudian tujuan lain ketika kita melakukan observasi ini adalah kita mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Wanti. Mohon izin ya Bu ya. Ya, silakan. Nah, yang pertama itu kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan pada proses observasi di kelasnya? Baik Mbak Nes, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pendekatan Understanding by Design dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan metode diskusi, tanya jawab, kelompok dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Peserta didik dapat menerapkan konsep dan memecahkan masalah kontekstual ke dalam model matematika serta menganalisis soal dengan benar. Baik Bu Wanti, selanjutnya itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti itu? Untuk area pengembangan, saya menggunakan dua bagian, yaitu bagian pengetahuan dan bagian keterampilan. Untuk bagian pengetahuan, siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang bervariasi. Sedangkan untuk area keterampilan, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan analisis dan informasi yang diberikan. Wah, sangat luar biasa dan menarik ya Bu Wanti ya. Jadi area pengembangan itu ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan untuk siswa ya. Ya benar Mbak. Selanjutnya Bu Wanti, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas nanti, baik itu dari strateginya, model, bahkan metodenya. Itu seperti apa? Jadi Mbak Nes, untuk strategi yang saya terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang sering kita kenal dengan PBL dengan pendekatan UBD. Nah, untuk metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan mudah tatap muka. Wah, luar biasa ya Bu Wanti ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat Bu Wanti tampil di kelas nih. Jadi strategi yang Ibu terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ya Bu ya dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya Ibu juga menggunakan model pembelajaran basic learning dengan pendekatan IBD dan juga metode yang Ibu gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan modal tatap muka. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya nanti ketika ada di kelas ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang dipergunakan di dalam kelas nanti? Jadi Mbak Nes ya, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa PPT,
akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, misalnya di hari apa, kemudian di jam berapa, dan juga di kelas yang mana ya? Kebetulan saya ada jadwal di hari Senin. Jam pertama dari jam 08.10 sampai jam 10.10 itu di kelas 10 RPL. Oke Bu Wanti, jadi nanti hari Senin pada pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat di jurusan RPL. Saya izin ya Bu Wanti ya untuk melakukan supervisi, dan setelah itu kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengetahui tujuan-tujuan apa yang sudah tercapai. Baik Pak Mas, mari silakan. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, jadi kira-kira apa yang mendapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang rancangan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media. Jadi dengan gambaran tersebut saya akan mempersiapkannya dari sekarang. Wah, luar biasa Bu Wanti. Sekiranya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kita selalu semoga dengan apa yang sudah dirancangkan itu semua jalan yang baik di kelas ya. Ya Bu Wanti ya. Sama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di hari Senin ya Bu Wanti. Iya. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Baiklah, kita lanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran dulu ya. Silakan Afrila.
semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa membuka hati dan pikiran kita untuk dapat belajar supaya mengerti nanti dengan pelajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita belajar, ibu baca dulu ya. Al-Fahri Adnan, Zaki, Aprila Putri, Java Metalia, Gevita Sukmarawayani, Keisha Nabila, Muhammad Farid, Nosi Anraini, Olivia, Rifki Abdi, Wika Nisela. Nah, berarti ada 2 yang sakit, 1 tentang keterangan ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linier, di mana persamaan linier itu sama artinya dengan persamaan garis lurus. Nah, siapa yang masih ingat apa itu persamaan linier? Ya, Devi silakan. Betul. Berarti persamaan linier itu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan. Nah, ada istilahnya persamaan linier satu variabel. Siapa yang masih ingat? Ayo. Persamaan linier satu variabel. Silakan. Persamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan hanya menjadi satu variabel berpangkat satu. Benar sekali. Berarti dia yang menghubungkan tanda sama dengan, kemudian dia variabelnya 1 dan pangkat tertingginya 1. Nah, siapa lagi yang masih ingat bentuk umum persamaan linier satu variabel? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan masih. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Iya, bentuk umumnya AX tambah B sama dengan 0. Nah, ada lagi istilahnya persamaan linier 2 variabel. Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, Dota, silakan. Persamaan linier 2 variabel itu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dan dengan memiliki 2 variabel berpangkat 1. Iya, berarti ada 2 variabelnya, ada X, nanti ada Y, nanti itu variabel. Nah, ada satu lagi bentuk umumnya. Ayo, bentuk umum persamaan linier 2 variabel. Silakan, silakan. Bentuk umum persamaan linier 2 variabel AX tambah B sama dengan C. Iya, bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C. Nah, itu pelajaran yang sebelumnya. Pertemuan sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, untuk memahaminya, silakan Anda tonton nanti Ibu tayangkan satu video dan Anda lihat dulu ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapa Doni. Doni penasaran kantong apa yang dibawa Dea. Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya.
Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3. Ya, itu tentang video animasi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dari video itu apa yang Anda dapat informasinya? Ayo, informasi apa yang Anda dapat? Siapa yang apa tadi? Yang belanja? Dea belanja dia kan? Apa yang belinya? Donat dan permen. Nah, kemudian siapa lagi? Om Fajar dia juga membeli donat dan permen. Nah, siapa yang bertanya? Doni mau ngapain? Mau beli juga. Nah, jadi dalam video tadi Ananda itu membuat sistem persamaan linier dua variabel. Nah, apa tujuan kita mempelajari sistem persamaan linier dua variabel? Apa manfaatnya bagi kita? Nanti setelah Doni belajar nanti, maka dia tahu berapa harga satu barang. Berarti salah satu manfaat kita mempelajari PLDP ini adalah menentukan harga sebuah barang. Apalagi manfaat lainnya? Kalau dalam kan yang jodoh itu perdagangan menentukan keuntungan. Nanti kita bisa menghitung keuntungan dalam perdagangan. Ada manfaat lainnya. Bisa menentukan ukuran suatu barang. Itu manfaat kita mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita belajar lagi. Masih semangat? Masih. Harus semangat kita ya. Berarti apalagi masih pagi. Kita semangat. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, apa itu SPLDP? Gabungan dua lebih dari persamaan linear. Nah, SPLDP itu singkatan dari sistem persamaan linier dua variabel. Di mana artinya SPLDP itu adalah gabungan dua atau lebih dari persamaan linier. Kemarin kita sudah belajar itu tentang bentuk rumah persamaan linier. Berarti AX tambah BY sama dengan B. Itu baru satu, baru persamaan saja. Persamaan linier dua variabel. Nah, kalau dia terdiri dari dua atau lebih seperti yang ini, maka dinamakanlah dia sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pembelajaran kita melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model PBL, program basic learning, peserta didik dapat mengalami konsep sistem persamaan linier dua variabel dan memecahkan masalah kontekstual ke dalam model matematika serta menganalisis dengan benar dan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya hari ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLDP. Nah, sekarang kita ingin memecahkan permasalahannya. Ada permasalahan nih. Di hari libur, Mira mengunjungi toko buku Arif Budiman dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli peralatan tulis yang akan dibawa besok ke sekolah. Di perjalanan, Mira bertemu dengan Kenzi. Kenzi pun menyapa Mira. Kenzi penasaran dari mana dan apa yang dibawa Mira. Lalu Kenzi bertanya dari mana dan apa yang dibeli Mira. Mira menjawab bahwa dia baru balik dari toko buku. Nah, dan mengatakan bahwa dia membeli alat tulis yang akan dibawa besok ke sekolah. Kenzi bertanya lagi, berapa harganya? Mira bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 buku dan 2 pena seharga 40.000. Kenzi bilang terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Kenzi pun mulai berpikir, jika ia membeli 2 buku dan 2 pena, apakah uang yang dibawanya cukup? Nah, di toko yang sama,
berarti harus dimisalkan. Ya. Kelompok siapa? Kira-kira dulu yang mengambil. Kelompok satu ya. Nah, boleh. Kelompok satu dulu ya. Nanti perhatikan kelompok lain. Kalau ada yang menanyakan nanti ini perwakilan dari kelompok satu ya, nama Hendy ya. Hendy perwakilan kelompok satu. Akan presentasi ke depan. Ya, tulis. Itu aja. Nah, berarti kan nanti kalau di sini kan kembalinya itu kayak. Yang sudah siap, perhatikan temannya. Nah, yuk presentasikan kan? Presentasikan. Misalkan X itu adalah harga sebuah buku dan Y itu adalah harga sebuah pena. Persamaan pertama itu 3X tambah 2Y sama dengan 40.000. Persamaan kedua itu 4X tambah 6Y sama dengan 70.000. Yang ditanya itu 2X tambah 2Y sama dengan berapa? Harga pertama itu eliminasi Y. 3X tambah 2Y sama dengan 40.000. 4X tambah 6Y sama dengan 72.000. Dikalikan ya, jadi 9X tambah 6Y sama dengan 120.000. 4X tambah 6Y sama dengan 72.000. Dikurangkan jadi 5X tambah 5X sama dengan 50.000. X sama dengan 50.000 baru 5. X sama dengan 10.000. Menurut kelompok satu, ada tanggapan dari kelompok lain? Siapa yang mau bertanya silakan. Nah, gantian, ayo daftar dulu. Kelompok 3, daftar perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya silakan. Kenapa harus dikali 3 dan dikali 1 pada eliminasi? Silakan jawab perwakilan kelompok 1, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Karena supaya angka depan X atau variabel depan X itu sama dan kalau dikurangkan akan habis. Ya, kita berikan hapus untuk kelompok 1. Gimana? Masih semangat? Masih semangat ya? Semangat. Nanti kita lanjutkan lagi. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 2 atau 3? 2, silakan kelompok 2 lagi ya. Di sini tadi dari kelompok 1 menggunakan metode campuran. Nah, kelompok 2 apakah sama metodenya? Tidak, bagus ya. Tapi tidak sama kita menggunakan dari kelompok 2. Nah, silakan dulu hapus papannya. Sudah selesai? Sudah. Yuk presentasikan. Siapa yang mau presentasikan? Rila saja. Nah, silakan. Yang lain perhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tangan kelompok 2. Misal X sebuah buku sedangkan Y sebuah pena. Jadi 3X tambah 2Y yaitu 40.000. 4X tambah 6Y sama dengan 72.000. Jadi 2X yang ditanya 2X tambah 2Y itu membeli pena dan buku. Nah, gimana dengan presentasinya kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Paham kira-kira? Nah, di sini dimisalkan oleh kelompok 2, X itu sebuah buku, Y sebuah pena
dua paragraf. Ya, itu ada yang mau nambah? Ya, bagus sekali. Berarti ada 4 metode. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu SPLDP itu adalah gabungan dua atau lebih dari persamaan linear. Nah, ciri-ciri SPLDP ini tadi memiliki dua variabel. Apa lagi? Memiliki dua persamaan, ya kan? Nah, relasi tadi relasi itu artinya kata penghubung. Kata penghubungnya sama dengan, ya. Nah, apa lagi? Metodenya tadi saya sudah dikatakan sama si Devi tadi metodenya ada 4. Ada metode grafik, ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan ada metode campuran. Campuran itu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, manfaat SPLDP tadi sudah disampaikan. Manfaat pertamanya yaitu menentukan harga barang. Apa lagi? Menentukan ukuran dan menentukan keuntungan dalam perdagangan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang karena tadi kita sudah diskusi, sudah kita simpulkan. Nah, kita lanjut dengan latihan. Karena di dalam pembelajaran ini yang mau dinilai yaitu keterampilan sikap, keterampilan pengetahuan, dan keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari 3 yang dinilai. Untuk ini, soal kali ini akan menentukan nanti nilai pengetahuannya. Nah, silakan kembali duduk secara individu, tidak berkelompok. Silakan bekerja ya. Nanti bagi yang siap boleh dikumpulkan, yang lain tidak boleh. Boleh dikumpulkan. Kalau belum kerjakan dulu, saya waktu yang sedikit lagi. Ya. Bagi yang sudah boleh, bagi yang belum silakan lanjutkan karena ada waktu sedikit lagi. Sudah siap semua? Nah, ada lagi yang belum menentukan ya? Berarti semua udah ya? Nah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, bagaimana menurut Anda semuanya? Apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi SPLDP ini pembelajarannya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu, apakah masih ada yang belum paham dan tentang pembelajaran SPLDP ini? Cara metode yang mau digunakan? Paham? Oke, paham ya. Tidak ada yang tidak mengerti dengan SPLDP ini. Nah, untuk pekerjaan rumahnya, coba buka buku cetak, buku mereka yang sudah Anda pegang, yaitu di halaman 45. Kerjakan soal uji kompetensi diri halaman 45, nomor 3 dan nomor 4. Dan nampak kan? Ya. Berarti itu adalah
Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anti, bagaimana kabarnya Bu Anti hari ini? Selamat siang juga Bu Agnes. Alhamdulillah baik, sehat. Syukurlah dari Bu Anti ya. Nah, jadi di kegiatan pasca observasi ini kita melakukannya dengan tujuan untuk kita mengevaluasi diri kita, bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, pada kesempatan hari ini saya mohon maaf Bu Anti, saya minta waktunya sebentar untuk kita melakukan percakapan ini, dan izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Anti? Boleh, silakan Bu Agnes. Nah, baik, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses observasi di kelas atau pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa yang menurut saya yang belum sempurna. Oh, yes. Lalu bagaimana perasaan Bu Wanti ketika melaksanakan proses dengan adanya kehadiran supervisor atau observer gitu? Ya sedikit agak canggung karena ada yang mengamati, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu Wanti. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan sedikit tentang proses pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan di kelas 10 RPM kemarin. Untuk proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan saya, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam proses pembelajaran saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan berdiferensiasi konten dengan berbagai bahan pembelajaran. Berdiferensiasi proses, saya sudah melakukan pengelompokan murid sesuai dengan gaya belajar, yaitu visual, audio, kinestetik, dan berdiferensiasi produk. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih produk yang mereka gunakan, yaitu poster, video, mapping. Kemudian untuk mode pembelajaran, saya memilih PBL sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, dan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang dan bersemangat mereka. Bahkan metode pembelajaran juga sudah saya terapkan. Baik Bu Wanti, di catatan saya juga sudah sesuai dengan yang kita lakukan ketika pra observasi kemarin. Seperti apa yang dirancang itu sudah ditampilkan di dalam kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait proses pembelajaran itu, ada tidak Ibu menemukan hambatan-hambatan atau merasakan hambatan-hambatan? Hambatan tentu ada. Hambatan yang saya alami di sini yaitu siswa takut memberikan pendapat karena ada guru lain yang mengamati. Nah, sehingga siswanya yang itu saja yang selalu memberikan pendapat. Ya, berarti keaktifan siswa itu kurang menyeluruh ya dalam memberikan pendapat karena mungkin ada supervisor di dalam kelas yang tidak gangguan dia. Nah, kira-kira ini ya, mengapa hambatan itu bisa terjadi? Saya memberikan batasan saja untuk siswa yang mau memberikan pendapat, sehingga siswa yang lain nyaman-nyaman saja ketika tidak memberikan pendapat ini. Berarti alasannya bersifat harus menawarkan dulu ya, atau tidak memberikan kesempatannya kepada siswa yang lain, tetapi hanya siswa yang itu saja. Nah, terkait hambatan-hambatan tersebut, kira-kira solusi apa nih yang akan Ibu terapkan sehingga proses pembelajaran selanjutnya itu berlangsung dengan baik atau seluruh siswa bisa aktif di dalam proses pembelajaran tersebut? Baik, untuk
untuk mengurangi hambatan ini, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap anak dengan cara langsung saya menyebutkan namanya. Saya sebutkan namanya, kemudian saya menunjuk langsung biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Oh, ya berarti memberikan kesempatan kepada anak ya secara langsung dengan menyebutkan nama mereka ya. Nah, kira-kira kapan ini akan Ibu laksanakan? Rencananya pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan terapkan dari hasil evaluasi hari ini. Oh iya, sangat luar biasa ya Bu Wanti atas proses pembelajaran yang kita lakukan atau dilaksanakan kemarin ya. Dan di sini saya amati bahwa dari pra observasi apa yang Ibu rencanakan. Nah, setelah sampai kepada pra observasi juga Ibu melaksanakannya di dalam observasi itu sesuai dengan pra observasinya. Ya, kemudian di sini penerapan strategi, pembelajaran, diferensiasi proses kontennya juga sudah berjalan.